Hey Universe, kita akan membahas tentang Thunderbolt. Oke. Jadi Thunderbolt ini adalah film ke-36 dari MCU atau Marvel Cinematic Universe ya, yang sebagai penutup dari fase kelima ya, dan disutradarai oleh Zack Snyder. Kemudian film ini memperkenalkan tim antihero yang terdiri dari Yelena Belova, Red Guardian, Bucky Barnes, John Walker, Ghost, Taskmaster, dan karakter baru bernama Bob. Dan film ini menampilkan pendekatan yang lebih gelap dan introspektif dibandingkan film-film MCU sebelumnya, dan mengeksplorasi tema trauma, depresi, dan pencarian identitas. Spoiler warning bagi kalian yang belum menonton film dari Thunderbolts, tapi harusnya udah, karena udah seminggu tayang. Oke. Jadi cerita berpusat pada tim yang dibentuk oleh Valentina Allegra de Fontaine ya, untuk menjalankan misi berbahaya. Namun misi tersebut adalah jebakan yang memaksa mereka menghadapi musuh kuat bernama Sentry dan alter egonya Void, yang merupakan manifestasi dari depresi dan kehampaan. Dan alur ceritanya sendiri berkembang dari aksi superhero menjadi eksplorasi psikologis yang mendalam dengan fokus dan dinamika tim dan perjuangan internal masing-masing karakter. Oke, jadi untuk pendalaman karakter dari ini film ya, yang paling menonjol adalah Florence Pugh sebagai Zelena, yaitu membawa emosional dan nuansa pada karakternya, dengan ada karakter seperti David Harbour ya, memberikan sentuhan humor sebagai Red Guardian, menciptakan keseimbangan yang baik dengan Zelena. Kemudian ada Lewis Pullman sebagai Bob ya, menghadirkan performa yang kompleks dan menyentuh. Namun untuk karakter seperti Bucky dan Ghost kurang dikembangkan ya, dengan peran yang tampak sekedar pelengkap aja. Oke. Kemudian dari aksi dan visual ya, jadi film ini menampilkan adegan aksi yang solid dengan pendekatan yang lebih praktis dan realistis dibandingkan film MCU sebelumnya ya. Dan untuk sinematografi oleh Andrew Gross Palermo ini memberikan nuansa visual yang lebih berani dan artistik, menghindari palet warna datar yang sering dikritik dalam film-film Marvel sebelumnya. Kemudian untuk adegan klimaksnya sendiri menggambarkan pertempuran internal karakter ya di same room ya, memberikan pengalaman visual yang unik dan menggugah. Dan untuk kelebihan dari ini film ya, yang jelas adalah pendekatan tematik yang berani, seperti mengeksplorasi tema kesehatan mental dan trauma yang memberikan kedalaman yang jarang ditemui di dalam film superhero, khususnya dalam MCU sendiri ya. Dan untuk penampilan aktingnya ya, mulai dari Florence Pugh dan Lewis Pullman ya, memberikan performa yang memikat dan emosional. Kemudian untuk visualnya juga menarik ya, yaitu dengan sinematografi yang berani dan penggunaan efek praktis meningkatkan kualitas visual film. Untuk kekurangan ini film yang pertama adalah pengembangan karakter yang merata, mungkin karena adanya beberapa anggota ini banyak ya, jadinya kurang mendapatkan sorotan yang memadai. Nah, untuk pace atau pacing film ya, yang lambat di awal, jadi bagian awalnya akan terasa lambat ya sebelum mencapai klimaks. Sebenarnya klimaksnya oke, cuma pacing yang di awal ini agak lambat memang ya. Dan kembali lagi ya, MCU itu adalah kesamaan dengan formula MCU sebelumnya, seperti ya, meskipun dengan mencoba pendekatan baru, tapi ada beberapa elemen yang ya terasa familiar dan kurang inovatif kayak gitu ya. Jadi apakah Thunderbolt ini layak ya? Jadi Thunderbolt ini adalah menawarkan pendekatan yang lebih gelap dan introspektif dalam dunia MCU ya, seperti memberikan nuansa segar bagi penonton yang mencari kedalaman emosional dalam film superhero, meskipun ya memiliki beberapa kekurangan ya. Dan tapi film ini layak ditonton, dan terutama bagi kalian ya
yang tertarik dengan eksplorasi karakter dan tema yang lebih kompleks daripada sekedar CGI dan full aksi gila-gilaan gitu. Oke, jadi ini adalah sedikit gambaran tentang Thunderbolt atau The New Avenger. Oke, thanks for watching.